Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B Prodi Gizi, Angkatan 2020 Universitas Binawan, yang beranggotakan saya sendiri, Dendra Safira. Yang kedua ada Magdalena Ardilah Ahmad. Yang ketiga ada Putri Fitriani. Yang keempat ada Asyifa Rahma. Yang kelima ada Syahila. Dan yang keenam, yang terakhir ada Mutiara Anjani. Di sini kami akan menjelaskan tentang apakah vaksinasi merupakan hak atau kewajiban bagi warga negara Indonesia. Tugas ini untuk pemenuhan tugas proyek kewarganegaraan. Lalu, tanpa berlama-lama, langsung saja kita pindah ke pendahuluan. Pandemi COVID-19 menimbulkan status kedaruratan di Indonesia. Melalui keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020, Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19. Salah satunya adalah upaya vaksinasi. Namun di masyarakat timbul pro dan kontra terkait vaksinasi tersebut. Sejumlah kalangan masyarakat menolak untuk divaksin. Oleh sebab itu, kami akan menjelaskan apakah vaksinasi merupakan hak atau kewajiban bagi masyarakat dan apakah penolak vaksin dapat dikenakan sanksi pidana. Wabah coronavirus disease 2019 atau disebut dengan COVID-19 yang melanda di dunia pada tahun 2020 menimbulkan kedaruratan di berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia. Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease 2019 atau COVID-19 menetapkan status kedaruratan kesehatan pada perkembangan penanganan COVID-19 di berbagai dunia. Terdapat sejumlah penelitian dalam rangka pembuatan vaksin maupun obat untuk mengatasi COVID-19. Di tingkat masyarakat, terjadi pro dan kontra terkait pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah vaksinasi untuk masyarakat merupakan hak ataukah kewajiban. Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari kewajiban warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Namun, sejumlah aktivis pada bidang hak asasi manusia tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat. Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan efikasi dan efektivitas dari vaksin COVID-19 tersebut dengan dalih seperti tidak efektif, isu korupsi, menimbulkan efek samping termasuk aspek kesehatan, walaupun berkaitan dengan aspek kesehatannya dan telah dinyatakan suci dan halal oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Hasil jumlah pihak yang kontra menyatakan bahwa pasal pada perda tersebut bertentangan dengan undang-undang maupun hak atas kesehatan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Sedangkan pihak yang menyatakan pasal tersebut secara khusus maupun pelaksanaan vaksinasi di Indonesia secara umum adalah bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari wabah COVID-19. Ketersediaan vaksin COVID-19 akan membantu proses penanganan pandemi COVID-19 lebih cepat. Oleh sebab itu, seyogianya program vaksinasi tersebut tidak ditolak oleh masyarakat, mengingat ini adalah upaya awal dalam rangka memutus rantai
penyaluran COVID-19. Barusan vaksin, Profesor Mahmud MD berpendapat bahwa dalam menggunakan hak dan kebebasan konstitusional harus juga disertai dengan kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab konstitusional untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Jika hak dan kebebasan yang diperjuangkan ternyata berbenturan dengan hak dan kebebasan orang lain, maka yang dicari adalah kebenaran substansial dan keadilan. Berkaitan dengan proses vaksinasi, memang setiap orang berhak memilih pelayanan kesehatan yang orang tersebut inginkan. Namun, hal ini bukan berarti suatu pembenaran terhadap konteks vaksin. Mengapa demikian? Karena dalam pandemi COVID-19, mungkin saja orang menolak tersebut bisa jadi sudah terpapar COVID-19. Namun, orang tersebut mempunyai kekebalan yang kuat sehingga virus COVID-19 tidak mengganggu kesehatan orang tersebut. Namun, ketika dia berhubungan dengan orang lain, baik secara maupun tidak langsung, seperti ketika batuk, menyentuh sesuatu, dan virus tersebut ditempelkan di barang tersebut, dan tanpa diketahui bahwa virus tersebut menular kepada orang lain yang tidak memiliki kekebalan yang sama, maka hal itu dapat membahayakan orang lain, bahkan mengancam nyawa orang tersebut. Seseorang yang tidak divaksin justru dapat menjadi pembunuh atau zombie bagi orang lain. Vaksinasi ini bukan hanya bertujuan untuk melindungi diri sendiri, namun juga orang lain untuk menciptakan kekebalan komunitas. Dan orang-orang lain juga memiliki hak yang sama untuk hidup sehat. Pemerintah merencanakan kewajiban program vaksinasi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kebijakan tersebut menimbulkan polemik, karena vaksinasi seharusnya bersifat sukarela, karena berkaitan kebebasan individu warga negara. Terlebih lagi, kualitas vaksin tersebut masih dipertanyakan dalam keandalan dan efek sampingnya. Ancaman sanksi denda hingga pidana diberikan kepada masyarakat yang menolak vaksinasi tersebut. Pemberian sanksi denda mengacu pada pasal 30 Peraturan Daerah Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 penanggulangan COVID-19. Sementara ancaman sanksi pidana mengacu pada pasal 9 JO pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Untuk pidana ancaman sanksi tersebut juga mengacu pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 1984 tentang wabah penyakit menular. Namun, terdapat ketentuan vaksin merupakan pilihan bagi masyarakat atau sukarela tanpa paksaan. Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan bagi dirinya. Aturan tersebut menerangkan vaksinasi merupakan hak pilihan seseorang untuk memilih cara pengobatan, termasuk menggunakan vaksin atau tidak. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Edward Omar Syarif, telah menyatakan bahwa seluruh warga Indonesia diwajibkan untuk melakukan suntik vaksin COVID-19 yang diselenggarakan oleh negara. Upaya ini dilakukan sebagai kolaborasi penanganan COVID-19 yang melanda Indonesia. Bahkan, kewajiban masyarakat melaksanakan suntik vaksin tertuang di dalam UU Nomor 36 Pasal 9 Tahun 2009 tentang kesehatan. Lalu, banyak yang kemudian berpendapat bahwa mewajibkan warga negara untuk divaksin adalah melanggar hak asasi manusia. Jadi sebenarnya, vaksin COVID-19 itu merupakan hak atau kewajiban ya? Mempertanyakan vaksinasi sebagai hak atau kewajiban lebih ditekankan kepada bagaimana pemerintah di suatu negara mengambil kebijakan atas vaksin sebagai upaya untuk menekan penyebaran COVID-19. Bagi Indonesia, pemerintah telah tegas menyatakan bahwa vaksin merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk diberikan kepada warganya sebagai hak agar tetap sehat dan aman dari kemungkinan terinfeksi virus corona. Hal itu mempertimbangkan berbagai hal, termasuk populasi di negara ini, khususnya Pulau Jawa, yang penduduknya sangat padat. Indonesia perlu vaksinasi untuk membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity yang hanya dapat dicapai jika lebih dari 70% penduduknya telah mendapat suntikan vaksin. Presiden Joko Widodo telah mencontohkan diri sebagai orang perdana yang divaksin COVID-19 jenis Sinovac
pada 13 Januari 2021 yang diikuti sejumlah pejabat, tokoh, hingga artis. Vaksin juga disebutkan mampu menurunkan tingkat mutasi virus sehingga lambat laun pandemi COVID akan teratasi. Maka dari itu, vaksin sejatinya memang bukan solusi instan, sebab protokol kesehatan harus tetap diterapkan sampai herd immunity terbentuk. Menurut Kepala Negara, vaksin COVID-19 penting untuk dilakukan demi memutus mata rantai penularan virus corona dan memberikan perlindungan kesehatan dan keamanan kepada seluruh masyarakat. Dengan begitu, pandemi bisa teratasi dan terjadi percepatan pemulihan ekonomi. Dengan divaksin, seseorang telah melindungi diri dan orang lain yang tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan agar tetap terjaga. Jadi, pada prinsipnya, vaksinasi bukan sekedar masalah kesehatan pribadi saja, melainkan mencegah penularan dan membentuk herd immunity. Sebab, hidup di tengah masyarakat, prinsipnya bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tapi juga membantu orang lain yang membutuhkan perlindungan. Kontroversi wajib vaksin. Walau sudah ada persetujuan penggunaan darurat vaksin produksi Sinovac dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, pro kontra mengenai wajib vaksin tetap terjadi. Adakah landasan untuk menerapkan wajib vaksinasi dengan ancaman hukuman dalam suatu sistem masyarakat yang demokratis? Ada beberapa. Yang pertama adalah harm participle yang diutarakan oleh John Stuart Mill, filsuf Inggris yang hidup pada abad ke-19. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibatasi jika merugikan banyak orang. Yang kedua, upaya menghindari efek fenomenal social free rider atau penumpang gratis, dan tragedy of the commons atau tragedi kepentingan umum. Efek free rider terjadi apabila seseorang tidak merasa perlu divaksin karena berasumsi dirinya akan terlindungi oleh imunitas orang lain yang telah divaksin. Sedangkan tragedy of the commons merujuk pada kemungkinan seseorang mendahulukan kepentingan pribadinya dan mengabaikan kepentingan umum. Hal ini dapat berujung pada terjadi kekurangan pasokan vaksin bagi yang membutuhkan dan pada akhirnya dapat merugikan publik secara keseluruhan apabila herd immunity gagal dicapai. Upaya vaksinasi yang bersifat sukarela seringkali dikhawatirkan gagal untuk mencapai imunitas kelompok karena adanya permasalahan free rider dan tragedy of the commons ini. Solusi yang kemudian muncul umumnya dalam bentuk regulasi atau peraturan-peraturan yang mewajibkan vaksinasi. Dengan mempertimbangkan harm participle, wajib vaksinasi layak dilakukan karena dapat timbul krisis apabila target kecakupan vaksinasi gagal dicapai. Sedangkan, permasalahan free rider dan tragedy of the commons berkaitan dengan keadilan distribusi, manfaat, dan beban vaksinasi yang seharusnya merata lintas golongan atau elemen masyarakat. Selain berpotensi melanggar hak individu, pendekatan yang bersifat koersif belum tentu berhasil. Pendekatan ini beresiko menyulut reaksi balik yang dapat mengakibatkan semakin banyaknya penolakan terhadap program vaksinasi yang sedang bergulir. Sebagai contoh, pendekatan pemerintah Inggris saat wabah cacar atau smallpox pada abad ke-19 dengan menggunakan hukuman bagi warga yang menolak vaksin malah memicu gencarnya gerakan anti-vaksin. Belajar dari pengalaman Inggris, mengecilkan penolakan dan keraguan terhadap upaya wajib vaksinasi sebagai keadilan publik atau sekadar kecenderungan sebagai orang untuk percaya pada teori-teori konspirasi dapat menimbulkan reaksi balik yang memicu penolakan warga terhadap upaya vaksinasi. Keraguan terhadap vaksin adalah perkara kompleks terkait faktor struktural layak dikaji secara serius. Vaksinasi sebagai tanggung jawab bersama. Lalu, adakah pendekatan lain untuk meningkatkan capaian target cakupan vaksinasi tanpa ancaman hukuman? Selain melalui upaya komunikasi untuk menjawab keraguan warga terhadap vaksin dengan informasi yang koheren, berdasarkan data, dan mudah diakses, pemerintah juga perlu melakukan pendekatan melalui upaya framing atau pembingkaian. Dalam sosiologi, framing secara singkat adalah suatu proses untuk memahami dan mengkomunikasikan suatu keadaan atau masalah. Pendekatan ini berdasar pada asumsi adanya pertentangan dan keberagaman makna dalam suatu realitas. Sebagian besar isu-isu kontroversial dalam politik memiliki bingkai-bingkai yang saling bertentangan. Misalnya, masing-masing warga negara dapat memahami program vaksinasi nasional dengan cara pandang dan interpretasi yang berbeda-beda.
terkait dengan nilai-nilai dan pertimbangan mereka masing-masing. Pemerintah dapat mengedepankan makna upaya vaksinasi nasional sebagai suatu tanggung jawab bersama warga negara untuk mengendalikan sebaran dan dampak negatif COVID-19, sehingga pemerintah dapat mengajak yang awalnya menolak atau ragu-ragu untuk kemudian bersedia menerima vaksin. Memperkenalkan berbagai macam bingkai mengenai vaksinasi, misalnya hak untuk memilih, hak atas tubuh, masalah kesehatan masyarakat, kewajiban negara untuk menjamin kesehatan warganya. Dalam komunikasi mengenai kebijakan publik akan mendorong warga untuk membuat pertimbangan dan pilihan. Masing-masing warga dapat memutuskan apakah ia bersedia menerima vaksinasi secara sukarela tanpa adanya upaya koersif dengan ancaman hukuman. Memahami keraguan warga, faktor keamanan, manfaat, status halal, dan lain-lain terhadap vaksin dapat membantu proses pembingkaian ini. Ini akan memastikan bahwa dalam komunikasi publik pemerintah menggunakan pemaknaan yang tidak bertabrakan dengan nilai-nilai yang dipegang kebanyakan warga dalam mengambil keputusan. Sanksi pidana hanya digunakan sebagai sarana terakhir ketika perantara-perantara lainnya tidak bekerja, seperti telah diadakan sosialisasi, menggunakan metode persuasif, penyuluhan, bahkan hingga sanksi administratif telah dilaksanakan. Sedangkan situasi kondisi Indonesia memburuk akibat COVID-19, sehingga untuk menyelamatkan Indonesia beserta kebanggaannya dari kondisi yang kian memburuk tersebut, barulah sanksi pidana dapat diberlakukan. Penerimaan sanksi di Indonesia. Menurut survei pemerintah Indonesia pada bulan November lalu terhadap lebih dari 115.000 responden di 34 provinsi, hanya sekitar 8% responden yang mengatakan akan menolak vaksinasi. Sekitar 27 responden masih ragu menjawab tidak tahu, dan sekitar 65% sisanya menyatakan akan menerima vaksin. Responden yang menolak vaksin menyebut alasan keamanan 30%, kemanjuran 22%, keraguan terhadap vaksin 13%, kekhawatiran akan efek samping 12%, dan status halal vaksin 8%. Hasil riset kami menunjukkan bahwa vaksinasi yang pada mulanya adalah hak setiap orang dapat menjadi suatu kewajiban, mengingat situasi kedaruratan di Indonesia saat ini. Hal ini karena seseorang yang tidak divaksin berpotensi untuk menularkan, bahkan membunuh orang lain. Adapun mengenai pemidanaan, hal tersebut seyogyanya menjadi ultimum remedium apabila pranata-pranata lainnya seperti metode persuasif, sosialisasi, bahkan sanksi administrasi terkait vaksinasi sudah tidak dapat berfungsi, sedangkan kondisi kedaruratan kesehatan di Indonesia semakin memburuk. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dikatakan bahwa vaksinasi dalam rangka penanganan COVID-19 adalah suatu hak sekaligus kewajiban dari warga negara. Memang terdapat hak seseorang untuk memilih pelayanan kesehatan. Namun, bila dilihat pada konteks virus COVID-19 yang kritis pandemi, serta merujuk pada titik kedua bahwa seseorang yang tidak divaksin justru dapat menjadi pembawa virus bagi orang lain, maka hak tersebut dapat dikurangi dalam rangka untuk mencapai tujuan negara, yakni menjadikan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam hal ini melindungi dari virus COVID-19 dan juga termasuk melindungi hak asasi seseorang itu sendiri dalam rangka memperoleh hak untuk hidup secara sehat. Oleh sebab itu, vaksinasi yang pada mulanya adalah suatu hak bagi seseorang dapat berubah menjadi suatu kewajiban.
mengingat negara dalam keadaan darurat, dan selanjutnya adalah hal yang berkaitan dengan kewajiban manusia untuk menghargai hak asasi orang lain. Dalam hal ini adalah hak atas kesehatan orang lain. Adapun terkait sanksi pidana dalam pemberlakuan kewajiban vaksinasi, seyogyanya tetap menjadi suatu sarana terakhir atau ultimum remedium apabila peranata-peranata lainnya tidak bekerja. Namun, situasi melihat kondisi Indonesia semakin memburuk akibat COVID-19 sehingga dimungkinkan untuk menyelamatkan Indonesia beserta kebanggaannya dari kondisi yang kian memburuk tersebut. Dengan penerapan sanksi pidana dapat diberlakukan. Saat ini, obat untuk menyembuhkan penyakit akibat virus COVID-19 masih belum ada. Oleh sebab itu, proses vaksinasi menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memutus penyaluran COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19. Yang kedua, menurunkan angka kematian akibat COVID-19. Yang ketiga, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial maupun secara ekonomi. Sekian penjelasan kelompok kami tentang apakah vaksinasi adalah hak atau kewajiban bagi warga negara. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.